Welcome to Solusi Kita. No ribet, no drama, cuma solusi kita. But wait guys, sebelum kita mulai video pembahasannya, boleh banget dong kalian like, comment, dan juga subscribe video ini supaya aku lebih semangat ngonten setiap harinya. Oh ya, buat kalian waktu ngerjain soal itu pusing, bingung, bisa banget kalian kirim foto soal kalian yang sulit itu ke DM Instagram Solusi Kita YT. Dan tunggu video pembahasannya ya, gratis kok guys, oke? Hai guys, kali ini kita akan bahas uji pemahaman halaman 28 Biologi kelas 12 Kurikulum Merdeka. Oke, kita mulai dari nomor 1. Kita baca dulu soalnya. Perhatikan reaksi kimia yang terjadi pada tahapan transfer elektron berikut. NADH ditambah 1/2 O2 menghasilkan NAD+, ditambah H2O ditambah X-ATP. Selanjutnya, FADH2 ditambah 1/2 O2 menghasilkan FAD+, ditambah H2O ditambah YATP. Besarnya energi X dan Y secara berurutan adalah, nah kalian lihat di sini reaksi kimianya. Reaksi kimia ini terjadi di tahapan apa? Transfer elektron. Nah, kalian harus paham bahwasannya setiap tahapan transfer elektron itu berfungsi mengoksidasi NADH dan FADH2 dari tahapan sebelumnya, yaitu tahap siklus Krebs. Nah, oksidasi itu berarti kan reaksi kimia yang melibatkan oksigen. Di sini kalian lihat 1/2 O2 ini merupakan ciri-ciri dari reaksi oksidasi. Nah, oksigen ini berfungsi sebagai penerima elektron melalui reaksi fosforilasi oksidatif. Di mana kalian bisa baca materi di depan, halaman depan sebelum soal ini. Di situ dijelaskan bahwasannya oksidasi 1 NADH menghasilkan 3 ATP dan oksidasi 1 FADH2 menghasilkan 2 ATP. Jadi jawaban yang benar adalah yang D, 3 ATP dan 2 ATP. Karena yang X itu kan NADH, sedangkan yang Y adalah FADH2. Jadi jawaban yang benar adalah D. Selanjutnya, nomor 2. Seorang peneliti mengisolasi mitokondria dari sebuah sel hewan. Kemudian dia menginjeksikan 20 mol glukosa ke dalam larutan yang berisi mitokondria. Banyaknya NADH yang akan dihasilkan dari percobaan tersebut sebanyak. Oke, sebelum kita mengerjakan soal ini, kita harus paham dulu dari tahap-tahapan respirasi aerob yang meliputi berapa tahap reaksi? Ada 4 tahap reaksi, yaitu yang pertama glikolisis, dilanjutkan dekarboksilasi oksidatif, kemudian siklus Krebs, dan yang terakhir adalah transport elektron. Kita perhatikan dari respirasi aerob 1 molekul glukosa. Di glikolisis, itu hasilnya adalah 2 asam pirufat, 2 NADH, dan juga 2 ATP. Kemudian, tahap dekarboksilasi oksidatif itu menghasilkan 2 asetil-CoA, 2 NADH, dan juga 2 CO2. Selanjutnya, siklus Krebs menghasilkan 4 CO2, 6 NADH, 2 FADH2, dan juga 2 ATP. Kemudian yang terakhir, transport elektron itu menghasilkan 34 ATP dan juga 12 H2O. Nah, bisa kita lihat, di glikolisis ini kan menghasilkan 2 NADH. Kemudian di tahap DO, dekarboksilasi oksidatif, menghasilkan 2 NADH. Di siklus Krebs menghasilkan 6 NADH. Jadi totalnya ada berapa? 6 ditambah 2 ditambah 2, totalnya adalah 10 NADH. Ini adalah apabila respirasi aerobnya itu 1 molekul glukosa. Di soal ditanyakan 20 molekul glukosa. Nah, cara cepatnya adalah ya 20 molekul glukosa dikali dari setiap 1 mol glukosa tadi menghasilkan berapa NADH? 10 NADH. 20 mol glukosa dikali 10 NADH. Jawabannya adalah 200 NADH. Jadi jawaban yang benar adalah C. Oke, nomor terakhir, nomor 3. Perhatikan gambar glikolisis berikut. Di sini disajikan skema tahapan glikolisis yang berlangsung di sitoplasma. Glikolisis ini meliputi 2 tahap. Tahap yang pertama adalah tahapan penyimpanan energi. Kemudian tahap yang kedua adalah tahapan pemananan energi. Pertanyaannya, reaksi yang bersifat eksergonik ditujukan oleh nomor. Nah, kalian harus tahu nih, apa sih yang dinamakan dengan reaksi yang bersifat eksergonik itu? Jadi, reaksi eksergonik ini adalah reaksi yang menghasilkan energi. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk ATP, kalau dalam kasus ini ya.
Jadi kita fokus ke tahap yang kedua, yaitu tahapan pemanenan energi. Pemanenan energi ini memiliki arti yang sama dengan menghasilkan energi ATP itu tadi. Di sini kan tertulis tuh, tahapan pemanenan energi 2 ATP. Kalian lihat, kalian fokus ke tahap nomor 5 dulu. Di sini 1,3 bifosfogliserat akan diubah menjadi 3 fosfogliserat oleh enzim fosfogliserat kinase. Nah, pada reaksi ini dilepaskan energi dalam bentuk ATP. Kalian bisa lihat di gambar sebelah kanan ini. 2 ADP, kemudian ada panah, 2 ATP. Ini artinya adalah menghasilkan energi berupa 2 ATP, sebanyak 2 ATP. Kemudian kalian lihat di tahap 7. Di sini fosfoenol pirufat akan diubah menjadi pirufat yang dikatalis oleh enzim pirufat kinase. Dalam tahap ini juga dihasilkan energi dalam bentuk ATP. Nah, sama kan, dari 2 ADP kemudian ada panah nih keluar menghasilkan 2 ATP. Jadi tahap 5 dan 7 inilah yang disebut dengan reaksi yang bersifat eksergoni. Jadi jawaban yang benar adalah yang E, 5 dan 7. Oke, itu aja pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Bye-bye.